Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni dengan nomor NIM 18720500106 dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membuat video untuk menempuh ujian semester 4 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, MM. Selamat menyaksikan, terima kasih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan atau year of year. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% kuartal ke kuartal dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan petunjuk operasionalnya yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko telah memberikan sentimen positif pada para investor untuk tetap merealisasikan investasinya, baik yang sedang dalam masa persiapan, konstruksi maupun masa produksi. Pada periode April sampai dengan Juni 2021, investasi berjalan dengan baik, di mana beberapa perusahaan besar telah melakukan groundbreaking. Pertumbuhan perekonomian Indonesia 1960 sampai dengan 2020. Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu pada tahun 1963, pertumbuhannya minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi Indonesia dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) defisit minus 1.565,6 miliar rupiah. Inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600% hingga 1965. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964, yaitu sebesar 3,53%. Setahun kemudian, 1965, angka itu masih positif, meski turun menjadi 1,08%. Terakhir, di era Presiden Soekarno, tahun 1966, Indonesia tumbuh 2,79%. Pertumbuhan ekonomi tahun 1960 sampai dengan 2020, yaitu masa kekuasaan Presiden Soeharto, adalah yang terpanjang dibandingkan presiden Indonesia lainnya hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tidak dalam kondisi yang baik. Pada 1967, dia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investasi asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada tahun 1970. Masih di era Presiden Soeharto, iklim Indonesia pada saat itu lebih terarah dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya hingga sekitar tahun 1997, perekonomian Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7%. Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya kropos, pelaku ekonomi tidak menyebar seperti saat ini. Dengan 70% perekonomian dikuasai oleh pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada tahun 1998, struktur ekonomi Indonesia yang kropos itu tidak bisa menopang perekonomian nasional. Posisi Bank Indonesia atau BI pada era Soeharto juga tidak independen. BI hanya sebagai alat penutup defisit pemerintah.
Begitu BI tidak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadilah krisis dan inflasi tinggi hingga 80%. Pada tahun 1998, negara bilateral pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi minus 13,13%. Masih dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 1960 sampai dengan 2020, pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau kita kenal dengan B.J. Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi Indonesia dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dan sebelumnya 16.650 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi 7.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada tahun 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2020 pada masa pemerintahan Megawati. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati tahun 2004, perekonomian Indonesia tumbuh 5,003%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada tahun 2001, 18,2% pada tahun 2002, 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2004. Meskipun turun naik pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil, pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh dari 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6% meskipun turun tipis ke angka 6,01%. Saat itu impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi, sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada tahun 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Masih di tema pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 1960 sampai dengan 2020, yaitu pada masa pemerintahan Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi, merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi bagi Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia 4 tahun masa pemerintahan Jokowi masih terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menurun melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik dan ekspor kita yang cenderung turun. Untuk kuartal ke-4 2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi melesat dari asumsi APBN. Bank Indonesia misalnya memprediksikan pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di bawah batas 5%.
Namun fakta mendapati ekonomi Indonesia pada tahun 2018 tumbuh 5,17%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi 5,8%. Faktor-faktor eksternal lingkungan yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Salah satu faktor yaitu normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang bisa memicu arus keluar dana asing dari Indonesia capital outflow. Bank Dunia menyebutkan bahwa kondisi global yang akan terjadi di sepanjang tahun depan akan mempengaruhi kondisi dalam negeri. Akibatnya menjadi batu sandungan bagi pemerintahan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekspor sebenarnya masih bisa memperbaiki asal pertumbuhan ekonomi Cina tidak terus mengalami pelemahan. Pasalnya, Cina merupakan mitra utama dagang Indonesia saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPJS, pusat ekspor non-migas Indonesia ke negeri tirai bambu tersebut ada di angka 16,91 miliar US dollar atau 13,47% dari total ekspor antara Januari hingga Oktober 2017. Sehingga atas permintaan tersebut Bank Dunia memprediksikan kinerja ekspor bisa tumbuh 6% secara tahunan atau lebih kecil dibandingkan prediksi akhir tahun 2017 yang sebesar 10%. Prospek ekonomi bisnis Indonesia dalam era perdagangan global. Perdagangan bebas ini memberikan peluang untuk melakukan ekspor dan impor tanpa harus dibebani dengan tarif bea cukai, sehingga dapat menjadi sebuah keuntungan untuk bisnis antar negara. Pada saat yang bersamaan, perdagangan bebas memberikan peluang serta ancaman bagi para pelakunya. Sebagai kebijakan yang membebaskan pembatasan ekspor dan impor akan memberikan peluang besar bagi negara-negara besar yang memang sudah siap dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas ini. Pada dasarnya, Indonesia memiliki komoditi-komoditi yang dapat menjadi kunci emas untuk memenangkan persaingan dalam perdagangan bebas. Contohnya komoditas pertanian, tekstil, gas alam, dan lainnya. Namun pada kenyataannya Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas. Prospek ekonomi bisnis Indonesia dalam era perdagangan, Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang-peluang dalam menghadapi pasar bebas dengan memaksimalkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan kualitas produk-produk komoditas agar dapat bersaing dengan negara lain. 2. Meningkatkan kualitas dan keahlian sumber daya manusia. 3. Pengembangan UKM. 4. Meningkatkan kualitas komoditas pertanian. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah perekonomian Indonesia, tentang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.